Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam itu syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng tak? Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia tidak di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawula lan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan, tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Pokoknya tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, loh kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Kev, ayatnya Ustaz, Anda hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka, nggak karu-karuan sama saya. Saya memang, bibi saja. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Loh, toh, jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang? Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya ora hafal gitu. Jadi ada gunanya orang enggak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati.
Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu makyah dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum. Awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim. Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah. Tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan Sabrang biar menjelaskan bener piye jane.